Kayaknya gue udah gak sanggup lagi deh. Permasalahan gak selesai-selesai. Bukannya membaik, justru makin parah. Ditambah lagi, skripsi yang gak selesai-selesai. Gue capek banget sendiri ngejalaninnya. Orang tua gak ngerti, temen apalagi. Pernah gak lo ngerasain lagi di titik terendah dalam hidup dan berniat untuk melukai bahkan mengorbankan nyawa lo sendiri? Jika tidak, pertama-tama gue mau berterima kasih karena telah bertahan dan berdamai dengan diri sendiri. Namun sayangnya, lo tahu gak sih kalau fenomena tersebut masih sering kali ditemukan di lingkungan terdekat, khususnya pada orang muda. Grafik jumlah bunuh diri di Indonesia terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Kalian menyangka nggak sih, di pertengahan tahun 2023 ini telah terjadi 640 kasus bunuh diri sejak Januari lalu. Bukannya meredah, jumlah angka tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini justru meningkat sebesar 31,7% dibandingkan tahun lalu. Bunuh diri merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius. Pada tahun 2019, sekitar 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri di seluruh dunia. Maraknya fenomena bunuh diri ternyata terjadi di kalangan remaja dengan rentang usia 13-17 tahun. Sebenarnya kenapa ya fenomena ini bisa terjadi? Masyarakat yang memiliki solidaritas organik di masyarakat perkotaan, memang angka bunuh diri itu cenderung lebih tinggi daripada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik. Jadi mereka yang lebih rasional itu biasanya justru cenderung mudah, bukan mudah ya, vulnerable namanya, vulnerable terhadap keputusan untuk bunuh diri. Menurut sosiolog Zuriatun Thayyibah, solidaritas mekanik bisa memiliki angka bunuh diri yang lebih rendah. Karena di sisi lain solidaritas yang bersifat tradisional, pertimbangan misalnya, biasanya kalau di masyarakat yang tradisional kan orang mau bunuh diri itu memikirkan keluarganya nanti bagaimana, teman-temannya itu bagaimana. Tapi kalau rasional itu kan lebih kepada kalkulasi untuk masalah sendiri. Selain perbedaan masyarakat, tingginya angka bunuh diri di kalangan orang muda, menurut Zuriatun Thayyibah juga seringkali terkait dengan tekanan psikologis, seperti depresi dan harapan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat serta keluarga. Dunia yang serba mudah, dunia yang kadang-kadang juga serba mudah tapi tidak mudah untuk semua orang. Presiden Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia, Dr. Sadersan Oni, mengatakan kalau faktor yang mempengaruhi perilaku bunuh diri sangat kompleks dan tidak hanya satu faktor. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan bunuh diri yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak, seperti komunitas, akses ke perawatan psikologis, serta agama. Dari penelitian, sebenarnya kita belum ada data yang cukup untuk menetapkan satu faktor yang bisa menentukan inilah faktor terbesar untuk kematian. Contohnya banyak orang bisa mengalami tekanan, contohnya tekanan financial, tekanan dari keluarga, tekanan pekerjaan, namun tidak melakukan pencobaan bunuh diri. Tetapi juga banyak orang yang tidak mengalami tekanan yang sebesar itu, namun melakukan pencobaan bunuh diri. Jadi ini kita harus akui bahwa ini faktornya sangat kompleks dan tidak hanya satu faktor. Cuman yang kita ketahui ada banyak faktor, yaitu faktor keluarga, faktor keuangan, sehingga orang merasa tertekan untuk bisa lakukan pencobaan bunuh diri. Dan yang kita sering kali temukan adalah orang tersebut juga merasa sebagai beban dan juga merasa kesepian. Itu adalah faktor-faktor yang sering kali kita temukan. Jadi kita harus apa ya? Menurut saya, kita hanya benar-benar bisa menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan masalah bunuh diri kalau everyone is involved. Nggak bisa cuma dokter, nggak bisa cuma psikiater, nggak bisa cuma psikolog, nggak bisa cuma satu pihak dan pihak lain,
Mau dari teman, saudara, orang tua, semua orang kita temukan punya kepedulian dan punya basic skill untuk bisa bantu orang dengan masalah kesehatan jiwa atau punya dorongan bunuh diri. Nah, kalau lo atau orang yang lo kenal merasa tertekan, punya tendensi untuk mengakhiri hidup, lo bisa menghubungi bantuan di eva.id atau hotline Love Inside Suicide Awareness pada nomor di bawah ini untuk mendapatkan support dan pertolongan ahli lebih lanjut.